Shalom saudara, dalam sesi kali ini saya hendak berbagi kepada setiap kita kebenaran yang perlu kita pahami, kita ketahui, dan kita perkarakan. Tentunya terkait dengan iman Kristiani. Dan hari ini tema yang saya mau bahas adalah mengenai iman yang benar. Perlu kita renungkan, kita hayati diri kita sebagai pengikut Yesus, sebagai orang yang percaya. Apakah kita benar-benar sudah didapati menjadi pribadi yang memiliki iman yang benar? Tentunya yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita adalah iman yang benar itu seperti apa? Sehingga kita bisa mengoreksi diri kita, apakah kita sudah benar-benar beriman dengan benar atau tidak. Nah, yang saya maksud di sini adalah kita beriman dengan benar, di mana kita benar-benar memiliki satu sikap hidup seperti yang diharapkan oleh Tuhan itu sendiri, oleh Yesus, oleh kebenaran firman Tuhan. Dan salah satu ayat yang ingin saya bacakan bagi setiap kita, yang ingin saya sampaikan bagi setiap kita, agar kita dapat mengetahui esensi kita beriman atau memiliki iman yang benar itu seperti apa. Yaitu 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ayat ini sungguh sangat luar biasa menurut saya. Dan ayat ini memberitahukan kita tujuan sejatinya, tujuan yang sesungguhnya untuk apa kita menjadi percaya. Jadi fokus hidup kita percaya Yesus seharusnya adalah berdasarkan ayat ini bagaimana kita memperjuangkan hidup seperti hidup yang telah dijalani oleh Tuhan Yesus. Pernahkah kita berpikir mengapa Yesus harus menyelamatkan kita dengan jalan menjelma menjadi manusia? Menarik bukan pertanyaan ini untuk kita renungkan dan untuk kita bahas. Yang menurut hemat saya harus dalam kita memahami keselamatan atau cara Allah menyelamatkan kita, yaitu dengan Dia memilih untuk menjelma menjadi manusia. Allah Maha Kuasa. Tentunya kalau kita mempersoalkan lebih lanjut, apakah Allah bisa memilih cara lain untuk menyelamatkan kita tanpa Dia menjelma menjadi manusia? Karena Dia kita anggap sebagai pribadi yang Maha Kuasa, tentu bisa. Tetapi seperti yang kita ketahui dari sejak semula, Dia sudah merancangkan untuk menyelamatkan kita dengan jalan menjelma menjadi manusia. Banyak memang jawabannya. Seperti manusia yang berdosa, makanya Dia memilih untuk menyelamatkan kita dengan jalan menjelma menjadi manusia. Kedua, konsekuensi dari kejatuhan manusia dalam dosa adalah mengalami kematian. Itulah alasan mengapa Tuhan harus menjelma menjadi manusia, supaya Dia bisa mengalami kematian. Sebab kalau Dia tidak menjelma menjadi manusia, Dia tidak mungkin bisa mengalami kematian. Tetapi ada alasan yang saya renungkan, saya hayati dengan dalam adalah alasan ini, bahwa Dia menjelma menjadi manusia, menyelamatkan kita dengan cara menjelma menjadi manusia adalah supaya kita bisa melihat teladan hidup Kristus. Inilah yang membuat kekristenan menjadi bernilai. Bukan hanya ketika kita percaya kepada Yesus, kepada Dia yang telah memberikan keselamatan bagi setiap kita. Bukan hanya sekedar kita mengakui statusnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau hanya sekedar sebatas itu, saudara, maka sangat miskin, sangat dangkal iman yang kita miliki atau kualitas iman kita, kualitas percayanya kita. Itu hanya pengaminan akali, di mana secara teori saja kita mempercayai status Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi harus ada bukti
bukti konkret yang menunjukkan bahwa kita ini dapat diidentifikasi sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, seperti yang sudah ditegaskan oleh kebenaran firman yang sudah saya bacakan tadi, yaitu 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sebab kalau sampai kita mengaku percaya Yesus, tetapi kita tidak didapati hidup seperti Kristus hidup, apalah artinya kita beriman? Apalah artinya kita percaya Yesus? Bukankah itu hanya sebuah omong kosong? Perkataan yang sia-sia, keyakinan yang sia-sia, kepercayaan yang sia-sia. Tetapi kalau kita memang betul-betul mau berkomitmen, sungguh-sungguh percaya Yesus, serius percaya kepada Yesus, maka salah satu hal yang harus kita perjuangkan adalah kita memiliki hidup yang telah dijalani oleh Tuhan Yesus, mengikuti teladan Tuhan Yesus. Inilah esensi dari kita percaya Yesus. Inilah substansi kita memiliki iman yang benar. Saya tidak persoalkan Bapak Ibu Saudara seiman, kita sebagai orang beriman percaya bahwa mujizat itu masih ada. Kita percaya bahwa kesembuhan itu masih ada. Tuhan mampu melakukan apapun yang kita minta. Sesuatu yang mustahil, kita percaya bahwa Tuhan mampu melakukannya. Tidak ada yang masalah dengan semuanya itu. Tuhan Maha Kuasa. Betul, Tuhan itu Maha Kuasa. Semuanya dapat Dia lakukan. Tidak ada sakit yang tidak dapat Dia sembuhkan. Bahkan juga tidak ada dosa yang tidak dapat Dia ampuni. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus benar-benar menjadi orang percaya yang dewasa, memiliki iman yang benar. Kalau tadi kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan sesuatu yang kita anggap mustahil, lalu kita belajar untuk memiliki iman yang besar, supaya kita dapat menggerakkan Tuhan, supaya apa yang kita minta dapat Dia penuhi. Tidak jadi masalah. Tetapi hendaknya kita bukan hanya sekedar bergumul supaya kita memiliki iman yang besar, seperti permintaan para murid, tambahkanlah iman kami. Tetapi kita harus bergumul untuk kita memiliki iman yang benar. Sebab kalau kita memiliki iman yang benar, kita akan benar-benar memahami Tuhan dengan segala kehendaknya. Kita akhirnya tahu kalau ada sesuatu yang kita minta Tuhan tidak penuhi. Kita akhirnya tahu, bukan berarti Tuhan tidak Maha Kuasa atau tidak mengasihi kita. Nah, hanya orang-orang yang dewasa rohani yang memiliki iman yang benar dapat memahami hal ini. Alkitab juga mengatakan iman yang benar besar kuasanya. Orang memiliki iman yang benar. Iman yang benar, bukan iman yang besar. Jadi, pertama-tama pergumulan kita adalah bagaimana kita memiliki iman yang benar. Dan kalau kita memiliki iman yang benar, kita pasti tidak mungkin meminta sesuatu atau melakukan sesuatu di luar dari apa yang Tuhan kehendaki. Dan kita harus benar-benar membuktikan bahwa kita memiliki iman yang benar, di mana Tuhan mendapati hidup kita dari hari ke hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, sebab sejatinya jangan sampai Bapak Ibu di akhir zaman nanti seperti yang dituliskan dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ternyata kita yang sudah mengecap karunia-karunia rohani pun tidak menjamin keselamatan kita, menyembuhkan, bernubuat, berbahasa roh dan lain sebagainya macamnya. Semuanya itu tidak menjamin kalau Tuhan tidak mendapati kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Allah, melakukan kehendak Allah. Jadi, lebih dari semuanya itu, yang kita harapkan adalah bagaimana kita menjadi orang percaya yang memiliki iman yang benar dengan kita hidup menjadi serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kebenaran ini menguatkan dan mencerahkan setiap pikiran kita. Tuhan Yesus memberkati.